Saudara-saudariku yang terkasih, di dalam kehidupan kita, seringkali kita merasa cemas, merasa khawatir akan apa saja. Orang tua akan khawatir ketika anak bayinya sakit, atau guru mengkhawatirkan dan mencemaskan anak muridnya yang mungkin tidak belajar dan lain sebagainya. Ada berbagai macam hal yang membuat kita khawatir dan cemas. Dan itu lebih kepada diri kita sendiri. Kadangkala kita cemas dan khawatir karena kita merasa tidak mampu. Ataupun kita mengabaikan dan tidak percaya sama orang lain, tidak percaya pada apa yang diberikan kepada kita. Lalu kita merasa tidak mampu, lalu di sanalah muncul kekhawatiran dan kecemasan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa memberikan segalanya, memberikan kepada kita segala kemampuan dan anugerah yang begitu luar biasa. Hal ini mau menunjukkan bahwa Allah senantiasa memperhatikan setiap umatnya. Betapa besar cinta Allah untuk umat manusia, sehingga menyediakan segalanya, alam ciptaan dan seluruhnya. Perumpamaan yang kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini menerangkan kepada kita bahwa Allah menyediakan segalanya. Ia membuka kebun anggur, membuat pagar di sekelilingnya, menggali lubang tempat pemerasan anggur, dan mendirikan menara penjaga. Semuanya sudah lengkap. Dan Dia berikan kepada penggarap-penggarap untuk mengolahnya. Namun apa yang dilakukan oleh para penggarap? Mereka justru mementingkan diri sendiri, mencari keuntungan diri sendiri, memenuhi keinginan-keinginan pribadi. Sehingga utusan yang diutus oleh pemilik kebun anggur dilempari batu, diusir, bahkan dibunuh. Lalu pertanyaannya, apa yang terjadi ketika pemilik kebun anggur itu datang sendiri menemui para penggarap-penggarap itu? Saudara-saudariku yang terkasih, saat pemilik kebun anggur itu datang, menjumpai mereka, dan melihat situasi seperti yang terjadi, maka ia mengambil kebun anggur itu kembali. Mengempaskan, mengusir para penggarap-penggarap lama, dan menggantinya dengan penggarap-penggarap yang baru. Saudaraku, situasi kehidupan seringkali sama seperti penggarap-penggarap yang lama, atau penggarap-penggarap pertama. Kita sudah memiliki segalanya, tetapi serakah dan abai akan perintah Tuhan. Lalu kita menjadi kecewa, khawatir, dan cemas, dan situasi-situasi batin seperti ini dialami secara umum oleh semua orang. Jemaat di Filipi juga mengalami situasi kecemasan dan kekhawatiran. Paulus hadir memberi nasihat dan juga memberikan mereka pengajaran untuk melepaskan segala kekhawatiran, segala kecemasan. Karena dengan memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang adil, hal-hal yang benar, hal-hal yang suci, hal-hal yang penuh cinta dan lain sebagainya. Paulus menasihati bukan untuk sekedar memberi ketenangan dalam hati saja, tetapi sekaligus mengajak mereka semua untuk melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup. Paulus mengajak mereka untuk menggantikan rasa cemas dan khawatir dengan memenuhi hidup mereka dengan pujian dan rasa syukur atas apa yang sudah mereka miliki. Itu berarti Paulus meminta mereka untuk mengingat segala kebaikan yang telah diterima, mengingat segala anugerah kebaikan yang Tuhan limpahkan dalam hidup mereka. Di saat mengingat semua itu, maka kecemasan akan mulai pupus, mulai hilang, diganti dengan pujian dan rasa syukur. Saudara-saudariku yang terkasih, semua yang dikatakan tadi mau menegaskan bahwa Allah begitu besar mencintai dan memperhatikan umat manusia. Maka keyakinan dan kepercayaan kita akan cinta Allah ini harusnya kita tanggapi dengan iman dan kepercayaan, bukan dengan rasa khawatir, dengan rasa cemas.
Perasaan khawatir dan cemas itu menandakan bahwa kita tidak percaya akan perhatian dan cinta yang Tuhan berikan buat hidup kita. Perasaan ini pula membuat kita melihat sesama sebagai musuh, sebagai saingan, sebagai penghalang, dan lainnya. Seperti penggara-penggara pertama yang melihat utusan-utusan pemilik kebun anggur sebagai musuh, sebagai saingan, sehingga mereka binasakan. Yesus telah mengajarkan kepada kita sebagaimana diungkapkan dalam bagian akhir Injil, bahwa Bapa menyediakan segala sesuatu untuk umat manusia. Maka yang kita usahakan adalah carilah kerajaan Allah dan kehendak-Nya, maka yang lain akan ditambahkan di dalam hidupmu. Saudara-saudariku yang terkasih, kebun anggur Tuhan adalah umat Allah itu sendiri. Ia menjadikan kita benih yang baik, menanamnya, menumbuhkan, merawat, mencangkul, dan melakukan segalanya agar kita bertumbuh subur dan menghasilkan buah yang manis. Kitab Yesaya menuliskan bahwa Allah sudah mengusahakan dengan sungguh-sungguh memberikan yang terbaik, tetapi justru anggur yang dihasilkan adalah anggur asam. Anggur yang asam karena dosa, karena kesalahan, karena kekhawatiran, karena kecemasan di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengabaikan utusan Allah, ketika kita mengabaikan sabda-sabda Allah itu sendiri, maka kita tidak tumbuh subur, kita tidak menghasilkan, kita bukan penggarap yang baik, sehingga anggur yang kita hasilkan berbuah asam. Mari di hari Minggu biasa yang ke-27 ini, sabda Tuhan dan ajaran Yesus mengajar kita semua dengan sungguh-sungguh untuk mencari dahulu kehendak Allah dan kerajaan-Nya di dalam kehidupan kita. Yang lainnya akan ditambahkan dan disempurnakan. Ikut Yesus sebagai model kehidupan kita, sebagaimana penegasan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Ia menjadi model utama bagi kita, maka kita mengikutinya. Mengikuti dengan cara apa? Merawat kebun anggur yang dipercayakan Tuhan. Merawat dengan cara apa? Mari kita rawat dengan kasih. Kita cangkul atau gemur dengan ketekunan, serta pertobatan. Menyiram dengan kebaikan-kebaikan, sehingga anggur yang kita hasilkan adalah anggur manis, anggur yang memuaskan dahaga orang yang kekurangan, anggur yang memuaskan dahaga orang yang kehausan, anggur yang memberikan sukacita bagi semua orang yang berpesta. Mari lepaskan segala kecemasan, segala kekhawatiran, dan percayalah kepada Tuhan sebagai model utama hidup kita. Hidupilah sabdanya agar kita pun bisa menjadi model bagi sesama untuk bisa percaya kepada Tuhan. Saudaraku, kita semua adalah kebun anggur Tuhan, dan Ia memberikan kuasa kepada kita untuk menggarap kebun anggur ini untuk menghasilkan buah yang manis. Maka yang perlu kita ingat, perlu kita taruh di tempat yang utama adalah carilah dulu kehendak Allah dan kerajaan-Nya, bukan kehendak pribadi. Tempatkan dulu kehendak Allah di atas segalanya, maka semuanya akan disempurnakan. Mari kita berserah, bertobat, membaharui diri, lepaskan segala kecemasan, lepaskan segala kekhawatiran. Kita semua memang mengalami kecemasan dan kekhawatiran. Tetapi Tuhan memampukanmu, Tuhan memberdayakanmu, Tuhan merawatmu, menganugerahkan segalanya, dan membuat kita hidup penuh sukacita. Mau bersukacita atau hidup dalam kecemasan? Saya yakin kita mau hidup dalam sukacita. Mari kita bersukacita, berbahagia dengan naikkan pujian dan syukur. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.